Halo teman-teman semuanya, shalom, selamat pagi. Ketemu lagi sama aku untuk membawakan renungan pagi hari ini yang bertemakan tentang no more fear. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan pagi yang cerah ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Tolong bukalah pintu hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah no more fear, yang artinya tidak ada lagi ketakutan teman-teman. Setiap orang di muka bumi ini pasti pernah merasakan takut. Takut adalah rasa yang wajar. Cuma masalahnya kita sering banget membiarkan rasa takut itu menjadi ketakutan yang menguasai serta mengendalikan kehidupan kita. Ini jelas salah dan gak boleh dibiarkan. Rasa takut yang berlebihan hanya membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Ketakutan bisa membuat kita lupa bahwa Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita. Karena ketakutan, kita sampai gak bisa tidur, gak enak makan, bahkan gak bisa melakukan hal apapun. Di saat-saat kita mengalami ketakutan, ingatlah akan kasih Tuhan yang gak berujung dan berkesudahan. Di segala keadaan Dia ada bersama kita. Sekalipun di sekeliling kita ada begitu banyak mara bahaya yang mengancam keselamatan kita, Tuhan gak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita sendirian. Seperti yang dikatakan pada kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Yang berbunyi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ia akan meluputkan kita dari setiap bahaya yang mengintai. Begitupun kita sedang dalam situasi sulit dan bergelut dalam pergumulan yang berat. Tuhan benar-benar bisa diandalkan dalam segala situasi dan keadaan. Seperti Tuhan menolong Daud, Tuhan pun akan membawa kita keluar dari segala persoalan dan meluputkan kita dari bahaya. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 23. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku, aku tidak akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke teman-teman, jadi seberapa besarkah kegelisahan dan kegalauan hati kita saat ini? Hal apa yang membuat kita merasa ketakutan dan begitu khawatir? Jangan biarkan hal itu menjajah hidup kita. Kalau kita membiarkan hal itu terjadi, kita nggak akan pernah merasakan kemerdekaan itu hidup di dalam Tuhan. Karena itu bawa dan serahkanlah segala kekhawatiranmu dan ketakutan kita kepada Allah. Jadi teman-teman, percayailah janjinya yang menenangkan. Seperti yang Daud katakan dalam Mazmur 23 ayat 2 tadi. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan selain itu, mungkin dari teman-teman ada yang khawatir tentang masa depan. Untuk menguatkan iman kita, supaya tidak khawatir lagi tentang masa depan, mari kita buka pada Amsal 23 ayat 18.
Amsal 23 ayat yang ke-18 yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi teman-teman, kita tidak perlu takut akan masa depan yang menanti. Kita memang tidak tahu akan seperti apa ke depannya. Tetapi tetaplah berdoa dan berusaha semaksimal mungkin dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi hidup kita masing-masing. Tuhan bisa mengubah hidup kita saat ini menjadi jauh lebih indah seturut kehendaknya. Mintalah pertolongannya agar kita senantiasa diberikan kekuatan dan kemampuan agar bisa menjalani hidup ini dengan baik tanpa jatuh ke pencobaan. Raihlah masa depan dengan sungguh-sungguh, dengan senyuman yang penuh pengharapan, tak perlu mengeluh akan apa yang terjadi hari ini, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Jadi teman-teman, sekarang kita tak perlu terlalu khawatir akan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan usahakan saja yang terbaik dan berdoalah kepada Tuhan Yesus. Nikmatilah setiap proses yang harus dilalui dan percayalah bahwa Tuhan Yesus merancangkan hal indah bagi hidupmu dan akan senantiasa menyertaimu sampai selama-lamanya. Oke teman-teman, sekian renungan singkat dari aku pada pagi hari ini, dan sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga tolong berkati orang-orang yang telah mendengarkan sedikit firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga tolong berkati kami semua ya Tuhan yang mau menjalankan aktivitas semua pada hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Tolong lancarkan semua ya Tuhan, supaya kami menjalankan aktivitas